Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Dewan Guru yang sudah hadir pada hari ini. Seperti biasa, saya sebagai wakil kurikulum di SMK Zainul Mu'in akan memberikan sedikit briefing ya, mengingat kembali tentang pengisian jurnal mengajar guru di SMK Zainul Mu'in. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk jurnalnya ya. Nah, pertama-tama untuk jurnal itu kita mengisi tentang presensi siswa. Nah, di situ sudah ada beberapa kolom, ada pertemuan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu diisi untuk 1 kali pertemuan, bukan per jam ya. Jadi misalnya 1 kali pertemuan ada 3 jam, itu hanya diisi 1 kolom. Nah, di sini bisa dimengerti untuk yang presensi? Bisa. Nah, sudah seperti biasa ya. Untuk jurnal mengajar, pada jurnal mengajar ini ada kolom hari dan tanggal, jadi diisi nanti hari dan tanggal berapa pertemuan itu dilakukan dan jam ke berapa, misalnya jamnya itu jam ke-5 sampai ke-6 atau jam ke berapa itu nanti ditulis, serta materinya. Materi itu misalnya bukan KI-nya ya, tapi materinya, misalnya contohnya pelajaran PBO, KI-nya itu adalah konsep pemrograman berorientasi objek, tapi materinya tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, sedangkan kolom selanjutnya yaitu KD indikator, pencapaian yang akan dicapai di situ, bukan tujuan ya. Kemudian kolom selanjutnya yaitu catatan penting. Nah, isi di sini catatan penting ketika pembelajaran, misalnya ada anak yang tidur, tulis saja di situ, atau mungkin pembelajarannya itu kondusif, tapi saya berharap karena guru sebagai pengendali ya, kontrol di dalam kelas, jadi guru bisa mengontrol anak-anak supaya keadaan tetap kondusif. Selanjutnya, lembar selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan tiap KD, tiap kompetensi dasar. Misalnya KD 3.1, 4.1 itu nanti ditulis diisi di kolom KD. Kemudian pada KD tersebut kalian mengambil tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu misalnya pengisian soal kayak uji apa itu biasanya, uji kompetensi gitu ya di buku, atau pemberian tugas PR di rumah itu masuk ke tugas terstruktur. Kalau ada itu minimal ada 3 kali ya yang diambil nilai tertinggi saja. Kemudian ada nilai harian tugas tidak terstruktur. Kalau tugas tidak terstruktur itu bisa berupa portofolio yang batasan waktunya itu ditentukan tapi agak lama gitu ya, berupa proyek lah tuh. Kemudian ada nilai harian. Kalau nilai harian itu nilai harian anak. Penilaian harian nanti itu diambil dari penilaian harian anak juga. Untuk keterangan daftar tugas di situ ada daftar tugas, misalnya mengerjakan apa gitu, nanti ditulis di daftar tugas ini. Kan nggak mungkin kan dalam 1 KD itu hanya ada 1 tugas, karena dalam 1 KD itu kadang meliputi beberapa materi yang dijelaskan, dan biasanya itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan kalau yang materinya panjang gitu ya. Kemudian ada penilaian kinerja, proyek, portofolio. Kemudian rata-rata nilai keseluruhan ini. RKD 4 ini adalah nilai rata-rata keseluruhan untuk nilai harian, kinerja, proyek, portofolio, dan lain-lain. Setelah itu ada nilai sikap spiritual. Nah, di situ nilai sikap spiritual itu ada 3, yaitu mengucapkan salam, bersyukur, berdoa, dan itu juga ada penilaian masing-masing ya. Sikap sosial juga seperti itu, jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawabnya itu juga dinilai. Bagaimana nilainya? Itu bisa diisi dengan nilai grade ya, A,
B, C, dan D. Dan itu untuk grade-nya itu bisa kalian lihat pada yang sudah disebarkan kemarin. Selanjutnya ada nilai rapor. Nilai rapor ini untuk nilai rapor semester 1. Jadi kalau misalnya sudah sampai di semester 1, itu ada nilai rapor. Nilai rapor semester 1. Di situ untuk nilai rapor semester 1 ada rata-rata nilai KD per KD misalnya dalam satu semester itu ada 4 KD. Ada KD 3.1, rata-rata KD 3.2 dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan RPH, rata-rata penilaian harian. Kemudian ditambah dengan nilai PTS, penilaian tengah semester 1. Kemudian PAS, berarti kalau PAS ini penilaian akhir semester 1 ini. Kemudian dari beberapa nilai tersebut akan dirata-rata menjadi nilai rapor. Paham sampai di sini? Bisa ngisinya kan? Ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Jangan lupa ya, sering-sering mengisi jurnal harus lengkap. Ya, itu untuk kelanjutan KBM. Jadi kita tahu pencapaian anaknya sampai di sini. Berarti anaknya sudah mampu apa enggak gitu, bisa dilihat dari jurnal guru juga ya. Jadi yang dibutuhkan guru itu bukan hanya RPP saja, tapi jurnal guru ini juga penting. Nanya Bu Indra. Ya. Untuk nilai harian itu seperti apa? Nilai harian itu nilai. Contohnya apakah siswa mengerjakan PR, mengerjakan sesuatu atau hadir ke kelas atau disuruh A, B, C, B kerjakan. Ya, kalau nilai harian itu termasuk kehadiran nilai mereka. Kalau nilai mereka secara sikap baik mengikuti guru, mengerjakan tugas itu dikasih nilai lah untuk kesehariannya. Untuk nilai maksimal berapa? Maksimal ya 100. Kalau maksimal memang harus 100 Bapak. Karena ada siswa yang sangat rajin seperti Aditya. Di 100. Boleh diisi 100. Ya. Tidak apa-apa, kalau memang benar-benar sudah baik anaknya, tidak apa-apa diisi 100 Kak. Saya lihat tadi penilaian. Penilaian mana? Sebelahnya rapor yang tadi sebelumnya rapor. Oh, yang penilaian ini. Kenapa? Itu NH itu kan nilai harian. PH itu apa? Penilaian harian itu seperti ulangan gitu. NH itu nilai Harian. Kalau PH Penilaian harian. nilai. Penilaian harian itu ulangan. Ya, terus ada kolom kinerja. Sebelumnya kolom kinerja itu apa? Ada proyek dan proses dan produk. Jadi misalnya ada tugas kelompok Pak Hol, gitu ya. Ada tugas kelompok. Nah, itu dinilai Pak, bukan hanya dinilai hasilnya saja Pak, tapi ada dinilai prosesnya ketika mereka berkelompok, bekerja sama. Nah, itu kan ada proses di situ. Jadi kita proses dan produk. Jadi produknya yang dihasilkan dari tugas itu apa nanti? Gitu. Misalnya sampean kan pelajarannya pemrograman kan ya. Tugasnya berkelompok membuat aplikasi menghitung berat badan misalnya seperti itu. Jadi sambian lihat bukan hanya hasilnya aplikasi menghitung berat badannya saja, jangan bagus sudah jangan seperti itu. Kita kan sebagai tenaga pendidik, kemampuan siswa itu kan tidak sama, jadi kita juga lihat prosesnya loh Pak. Ada anak yang semangat, ada anak yang juga mungkin kurang ikut serta, atau anak yang bagaimana aja, itulah nilai proses Pak. Terus yang kolom proyek sama portofolio itu kan bawahnya terus ini. Iya, proyek sama portofolio itu jika ada. Gimana maksudnya kalau proyek itu? Kalau proyek itu Pak yang menghasilkan suatu proyek. Yang menghasilkan suatu Proyek. Kemudian yang portofolio itu saya juga jarang sih, tapi kalau portofolio itu biasanya nanti misalnya kan buat aplikasi kan ya, kan itu ada bentuk aplikasinya kan, itu sudah masuk di proyek kalau saya. Kalau di portofolio itu nanti bisa di laporannya, misalnya di screenshot. Kalau saya gitu Pak, saya sebenarnya nggak begitu. tulisannya.
Iya. Menurut Ya. Bu Linda gimana portofolio? Iya. Iya. Gambar gitu. Iya, itu bisa yang ada hasil bentuk print out-nya gitu ya. Itu masuk ke portofolio, Pak, gitu. Jadi Ada hasilnya. kan anak-anak sudah punya Pak. Punya tempat portofolio masing-masing tiap anak. Nah, seperti itu gunanya, Pak. Jadi diisi itu portofolionya, Pak. Jangan tapi tidak semua harus ada portofolio, tapi kebanyakan memang materi harus kayak gitu ada ya. Cuma enggak minimal ada lah beberapa gitu, Pak. Paham, Pak? Nah, untuk nilai rapor paham ya. Untuk pelaksanaan evaluasi Ada lagi satu lagi. yang mana? Yang tadi yang tidak struktur, yang tidak. Ya tidak struktur ini. Misalnya, Pak, kalau ini tugas terstruktur itu tugas yang jelas kapan tugas itu dikumpulkan, misalnya gitu. Ya, contohnya lah begitu. Itu terstruktur kayak PR, kayak tugas harian itu loh. Harus selesai sekarang, kumpulkan sekarang juga. Itu tugas terstruktur. Kalau tugas tidak terstruktur itu misalnya IPA biasanya ya, melakukan penelitian. Kayak kita melakukan penelitian pada tumbuhan jagung. Nah, itu kan harus kita menanam dulu dari biji. Nah, itu kan lama loh, Pak. Namanya penelitian lama. Ya, iya, itu tugas tidak terstruktur yang jangkanya tidak diketahui kapan gitu. Tidak terstruktur tapi beraturan. Iya, tapi beraturan. Kan ada gurunya. Begitu ya, Pak. Ya, jangan terpaku sama kata-kata yang ambigu. Ya soalnya ambigu. Iya, memang memang sudah seperti itu formatnya gitu. Jadi Contohnya saja seperti NH sama PH tadi. nilai harian itu, Pak, nilai harian. Kalau penilaian harian hasil karena penilaian harian itu kayak ulangan. Penilaian, Pak, sama halnya PTS, penilaian tengah semester gitu. Paham, Ya Pak? penilaian harian, nilai Harian beda. Beda, Pak. hampir sama. Penilaian Beda. sama nilai. Beda, Pak. Ya beda ketika dijelaskan. Tapi Ya, mungkin secara kalian lihat gitu. Iya, tulisannya di situ. Ya gitu. Nah, makanya, Pak, inilah gunanya. Kenapa saya memberikan pembekalan kepada guru-guru? Iya. Biar ngerti, takutnya nanti kayak kemarin itu, Bu, ini tanya lagi ke saya pas mau penilaian. Bingung saya mau jawabnya gimana, kan gitu, Pak. Mumpung ini masih tahun ajaran baru, Pak. Jadi saya kasih pelatihan lah gitu. Ya gratis ini Pak. Iya, Pak, gratis pelatihannya. Setelah penilaian raport, Pak, ada program pelaksanaan evaluasi, Pak. Jadi jangan hanya selesai di raport saja. Ada evaluasi loh, Pak ya. Kan ya? Evaluasi. Setelah penilaian, sedang kita mengambil nilai, kita evaluasi. Anak-anak ini lemahnya di materi apa sih? Kebanyakan anak-anak itu salah di soal nomor 4 misalnya tentang ini. Berarti anak-anak kurang memahami ini. Nah, dievaluasi tuh, Pak. Setelah evaluasi harus ada tindak lanjut dari evaluasi itu. Jadi adakan apa? Remedi. Ya, setelah ada evaluasi baru ada remedi. Anak A ini kurang paham sama materi yang gitu kan. Biasanya tiap anak tuh ada yang mengerti materi ini, sedangkan ke materi ini kurang ngerti. Bisa dievaluasi di situ, Pak. Sampean lihat. Pasti berbeda. Pasti itu, Pak. Saya juga merasakan seperti itu. Tapi kebanyakan kayak misalnya anak-anak sukanya di materi ini, mungkin mereka mendalami di materi itu. Jadi kalian bisa lihat di soal itu, Pak. Makanya buat soal itu, Pak, harus sesuai dengan isi-isi. Gitu, Pak. Boleh lihat yang pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi, Bapak. Ya, ini. Nah, itu ada bentuk evaluasi, ada MC, ada SA, ada LA. Itu apa? Untuk MC, SA, LA mungkin saya lanjut nanti, Pak. Ya, itu untuk bentuk evaluasi. Jadi kita nanti saya kasih itunya, Pak, catatannya ya. Biar lebih ini juga, karena kebetulan ada guru yang
ada kepentingan juga meskipun sekarang hari libur semester. Untuk ini setelah evaluasi baru ada remedi, setelah ada remedi baru ada pengayaan. Kenapa ada pengayaan? Bang sudah ada remedi yang gitu Pak ya. Penting ini pengayaan Pak. Setelah ada remedi, mereka sudah diremedi baru diayak. Pengayaan. Begitu saja ya Pak ya. Untuk misalnya ya, untuk pengayaan ini untuk soal yang sudah mereka pahami itu kita dikaji lagi begitu Pak. Ya agar mereka itu lebih paten pemahamannya gitu loh. Bukan hanya bisa menjawab soal. Ini menurut saya loh Pak ya. Menurut pengetahuan saya, sebenarnya saya juga masih baru sih sebagai kurikulum, tapi saya tidak nanti kalau misalnya ada beberapa dari jurnal ini perlulah dirubah atau diperbaiki sedikit, mari kita perbaiki sama-sama. Menurut saya itu masih terlalu susah. Kenapa kok? Iya, terlalu banyak istilah. Karena masih belum ngisi gitu Pak. Kalau nanti sudah diisi tahu. Sudah Pak? Ya. Itu salahnya saya berarti. Iya, makanya nanti kalau sudah ada jurnalnya tolong diisi Bapak biar tahu. Nanti kalau misalnya ada beberapa fitur atau beberapa hal yang misalnya ngisinya bingung gitu, bisa langsung japri ke saya. Langsung ke tatap muka juga nggak apa-apa. Kan saya 5 hari berada di sekolah. Full day. Sampai jam 2. Sudah hanya ini saja ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semua guru mengisi jurnal dengan baik, tidak ada yang kosong, tidak ada yang lompat-lompat karena penting buat kita ya. Buat administrasi, selain administrasi sekolah juga untuk pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.